Halo teman-teman, kali ini kami akan mereview dan sedikit kritikan dengan alur cerita Those Who Wish Me Dead yang bercerita kisah seorang anak yang akhirnya selamat dari kejaran pembunuh bayaran. Sementara orang tuanya telah terbunuh. Ini film yang dibintangi oleh aktris kawakan Angelina Jolie. Ketegangan dalam film ini cukup kuat. Sebenarnya konspirasi yang hampir tidak masuk akal yang menempatkan seorang harus menjadi incaran pembunuh bayaran dan harus membunuhnya. Film dibuat dari novel karya Michael Corita, dan untuk film laga Angelina Jolie cocok untuk peran seperti ini. Selama dekade terakhir, Jolie yang berusia 45 tahun sebagian besar berada di belakang layar, sutradara untuk drama dan dokumenter sambil sesekali melakukan pekerjaan pengisi suara. Untuk kisah selengkapnya mari ikuti review film tersebut. Hannah Faber, seorang smoke jumper, sedang berjuang setelah gagal mencegah kematian 3 pekemah muda dan sesama perokok dalam kebakaran hutan. Dia sekarang ditempatkan di menara pengawas kebakaran di Park County, Montana. Di awal film thriller aksi ini karakter Angelina Jolie yaitu Hannah, menggunakan parasut dan melompat ke bagian belakang truk pick-up. Saat kendaraan mengular melalui hutan belantara Montana, dia menyebarkan perlengkapannya dan lepas landas, tertawa saat dia meluncur kembali. Hannah seorang pelompat asap, atau istilahnya smoke jumper atau petugas pemadam kebakaran terlatih yang jatuh ke dalam kebakaran hutan dari atas, dan dia jelas tangguh sekali. Sementara itu, Owen Casserly, seorang akuntan forensik, mengetahui tentang kematian bosnya dan keluarganya dalam ledakan gas. Mereka sebenarnya dibunuh oleh pembunuh bayaran Jack dan Patrick Blackwell. Percaya bahwa dia adalah target berikutnya, dia melarikan diri dengan putranya, Connor, untuk mencari perlindungan dengan saudara iparnya, Ethan Sawyer, seorang wakil sheriff, dan mantan pacar Hannah. Mereka disergap oleh Blackwell, yang memaksa mereka keluar dari jalan dan menuruni tebing. Saat Owen meninggal, dia memberi Connor bukti melawan majikan Blackwell, bos mafia Arthur Phillip. Dia memberitahu Connor untuk melarikan diri, sebelum ditembak mati. Jolie lebih merupakan pemain ansambel, untuk bintang laga, dia hanya melihat sedikit aksi. Sementara karakter ini dia memamerkan keterampilan bertahan hidup, Jolie menghabiskan sebagian besar waktu layarnya untuk mendaki atau berjongkok dalam bayang-bayang dengan temannya yang berukuran kecil. Sebenarnya sungguh mengecewakan melihat Jolie dibatasi oleh perannya yang kecil, dan untuk melihat film tersebut melanjutkan tren Hollywood yang menghilangkan potensi dirinya, dan pemain aksi wanita lain yang lebih tua, dalam genre tersebut. Kembali ke cerita, Jack dan Patrick Blackwell pembunuh bayaran itu kembali ke rumah Owen Casserly untuk menemukan jejaknya dan sekalian membunuhnya. Tapi mereka tidak menemukannya tapi bisa menduga kemana Owen akan pergi setelah melihat foto pada rumah tersebut yaitu Ethan Sawyer, yang merupakan sepupunya seorang polisi. Ethan Sawyer, seorang wakil sheriff dan menikah dengan seorang wanita kulit hitam yaitu Allison dan hidup berbahagia dan juga sedang mengandung. Tugas Hannah sehari-hari adalah untuk mengawasi hutan dari menara pengawas dan diperlengkapi berbagai sarana untuk komunikasi. Sementara itu Owen dan putranya terus melanjutkan perjalanannya dan berpindah dari satu penginapan ke penginapan lainnya. Owen menceritakan kepada putranya Connor bahwa mereka sedang dikejar oleh pembunuh bayaran dan jiwa mereka sedang terancam. Tapi walaupun demikian pembunuh bayaran itu menemukan Owen dan putranya Connor dan membunuhnya. Hanya saja Connor berhasil melarikan diri dari mobil itu dan menyeberangi hutan. Ethan menemukan mobil yang ditembaki oleh pembunuh bayaran itu yaitu seorang wanita yang menanyakan apa mereka perlu bantuan. Tapi wanita itu telah terbunuh karena mengetahui siapa mereka. Ethan pun melanjutkan pencarian. Ketika Connor melewati hutan itu, Hannah menemukannya, namun Connor tetap berlari karena merasa jiwanya terancam. Akhirnya Hannah menjelaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang disangkanya dan tidak akan menyakitinya. Jack menjelaskan perkembangan hasil pekerjaannya kepada bos mafia Arthur Phillip yang berhasil membunuh Owen tapi tidak berhasil membunuh putranya Connor. Arthur menjelaskan bahwa pekerjaan mereka harus dilanjutkan untuk memburu anak Owen dan membunuhnya. Jack dan Patrick Blackwell mendapat ide dengan cara membakar hutan dengan harapan Connor akan ikut terbakar di dalamnya atau jika keluar Connor dengan mudah akan menemukannya lalu membunuhnya. Ethan menemukan hutan yang terbakar.
Hak ini sangat mengkhawatirkan jika penjaga hutan di menara yang dia ketahui Hana berada di situ. Untuk itu Ethan segera menuju menara yang ditempati oleh Hana dan akan membawanya sesegera mungkin keluar dari hutan itu. Ethan juga mengabarkan untuk minta pertolongan sesama polisi yang berada paling dekat dengan lokasi itu. Sementara Hana membawa Connor untuk menuju menara tapi mereka terkena hujan dan disambar petir. Ethan bersama rekannya sesama polisi berindap-indap menggeledah rumah itu, tetapi pembunuh bayaran itu lebih dulu mengetahui kehadiran mereka, sehingga rekan Ethan malah tertembak di bagian kepala dan tewas seketika. Ethan menjadi tawanan para pembunuh bayaran itu, dan menggiringnya menuju menara tempat di mana Hana berada bersama Connor sebab yang mereka incar adalah Connor. Hana mengajak Ethan pergi dari hutan itu, sebelum api menjalar. Tapi sepertinya mereka sudah terjebak. Sementara Ethan dan pembunuh bayaran itu sudah sampai dan mendekati menara itu. Allison juga istri Ethan sudah mendekati menara itu. Ethan disuruh menaiki menara itu memastikan orang di dalamnya. Salah satu pembunuh bayaran itu Patrick menaiki pohon untuk melihat kejadian apa yang terjadi pada menara itu. Ethan masuk ke dalam rumah menara itu dan menemukan Hana dan Connor yang bersembunyi di bawah perabotan. Terjadi komunikasi antara Hana dan Ethan. Hana menceritakan keadaan Connor yang akan diburu oleh pembunuh bayaran itu. Ethan sudah mengetahui hal itu. Patrick yang melihat gerak bibir dari Ethan dan memastikan ada orang di dalam menara itu dan Patrick mengatakannya kepada Jack yang ada di bawah dan menembaki menara itu. Hana mengajak Connor keluar dari menara itu dengan turun melalui seutas tali. Ethan terluka akibat tembakan itu walau dia memakai rompi. Hana dan Connor berhasil turun dan melarikan diri ke arah hutan. Pembunuh bayaran itu, Jack dan Patrick terus memburu Hana dan Connor yang melarikan diri ke hutan dan terus-menerus menembakinya. Dengan keadaan yang sangat genting itu Allison yang juga sudah berada di daerah menara itu, melihat kejadian itu menembaki para pembunuh bayaran itu dengan senapan yang ada di rumah yang gagal dibunuh oleh Jack dan Patrick. Dengan adanya tembakan itu, Jack dan Patrick menghentikan langkahnya karena mereka juga takut jadi sasaran tembak yang mereka belum tahu siapa. Jack dan Patrick setuju berpisah kedua arah untuk memecah konsentrasi penembak yang belum mereka ketahui siapa. Allison juga tak henti-henti menembaki para pembunuh bayaran itu, dan sangat merepotkan para pembunuh bayaran itu. Sementara Hana dan Connor dalam pelariannya terhenti karena di depan mereka terlihat hutan yang terbakar. Tidak mungkin mereka lalui karena mereka bisa terbakar karenanya. Salah satu cara adalah melewati hutan yang belum kena api yaitu berbalik arah menuju pembunuh bayaran itu. Allison kini berhadapan dengan Jack. Allison berhasil menembaknya dan terluka. Allison menanyakan keberadaan Ethan apakah masih hidup dan di mana posisinya. Jack berusaha mengulur waktu untuk dapat mempunyai kesempatan untuk menembak. Tapi hal ini sudah diketahui Allison dan menembak, tapi peluru senapannya sudah habis. Hal yang sama juga dialami oleh Jack. Mereka berdua saling berlomba mengisi peluru senapan dan pistol tapi Allison lebih cepat dan berhasil menghabisi riwayat hidup Jack. Jack berusaha bangkit dan mencoba menembak, tetapi Allison lebih dulu menembaknya sehingga Jack pun tewas seketika. Hana memerintahkan Connor ke arah hutan yang belum terbakar dan dia mencoba menghadang pembunuh bayaran itu, yang sementara Jack yang sudah tewas dibunuh oleh Allison. Sementara itu Allison berhasil naik ke puncak menara itu dan menjumpai Ethan dalam keadaan terluka dan terduduk di lantai. Allison mencoba membalut luka Ethan yang sudah terluka cukup parah itu. Hal itu diketahui ketika Allison memasukkan tangannya ke punggung Ethan dan melihat kembali tangannya yang penuh darah. Patrick terus memburu Hana dan Connor, sementara Connor sudah berlari ke arah yang lain sehingga Patrick berhadapan dengan Hana. Hana tidak ada menggunakan senjata api, tetapi pacul yang biasa dipakai oleh pendaki gunung dan ini yang digunakan untuk melawan Patrick sambil bersembunyi di balik pepohonan. Hana memang berhasil menangkis serangan Patrick dengan pistolnya dengan menggunakan pacul tetapi dia terpukul dan terkapar juga karena pukulan Patrick yang keras.
Dalam keadaan yang genting itu Connor keluar dari persembunyiannya, demi menyelamatkan Hannah. Connor bersedia dibunuh agar Hannah selamat. Connor membelakangi, Patrick berjalan menuju Connor dengan sebilah pisau untuk menghabisi Connor. Saat yang krisis itu Hannah mencoba bangkit dengan sisa-sisa tenaganya dan mengayunkan paculnya ke arah tubuh Patrick berkali-kali. Keadaan Patrick terluka parah, Hannah mengajak Connor segera keluar dari hutan itu, karena kebakaran hutan semakin parah dan telah merambat ke arah mereka. Hannah berlari keluar hutan itu dan Patrick ikut terbakar di lalap api, jadi karma awalnya dia dan Jack yang membakar hutan itu, api dari hutan itu sendiri yang membakarnya. Sementara itu di atas menara Ethan dan Allison bertahan dengan kobaran api dengan memakai masker tahan asap karena sudah tidak mungkin Allison mengajak Ethan turun ke bawah dengan keadaan terluka parah seperti itu. Mereka berdua sudah pasrah, jikapun mati, mati berdua. Mereka menggunakan masker dan diam dalam rumah menara itu dan berharap api tidak melalap rumah itu, dengan harapan itu mereka bisa selamat. Sementara itu Hannah dan Connor terus menghindari dan keluar dari hutan itu, akhirnya mereka tiba di sungai dan terjun ke dalamnya. Mereka mencoba bertahan di dalam air dan sesekali mengambil napas dan mengeluarkan wajah mereka ke permukaan dan berharap api segera berlalu. Akhirnya tim penyelamat datang juga dengan penerjun yang akhirnya mendarat ke tempat menara itu, yang tidak lain juga adalah teman-teman Hannah dan Ethan, dan segera memberikan pertolongan darurat terutama buat Ethan yang sudah terluka parah itu. Penerjun-penerjun payung ini sangat terampil yang khusus tugas mereka adalah penerjun untuk mengatasi kebakaran hutan yang dikenal dengan smoke jumper. Mereka langsung berpencar untuk melihat kondisi Hannah dan Connor dan sebagian ke puncak menara untuk melihat kondisi Allison dan Ethan yang terluka parah. Kondisi Allison dan Ethan cukup parah karena kelamaan menghirup asap tapi Allison masih baik-baik saja dan masih sadar sepenuhnya. Begitulah kisah ini sudah berakhir di mana mereka semua masih selamat dengan kejaran para pembunuh bayaran. Hanya saja ayah dari Connor telah tewas dibunuh oleh Jack dan Patrick ketika hendak bersembunyi dan minta pertolongan sepupunya Ethan.